Oke, seperti biasa, Pak Azan sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas 10 ini, alangkah lebih baiknya ya kita awali dulu dengan baca doa terlebih dahulu. Dan untuk kali ini Pak Azan minta yang mimpin doa yaitu adalah Aldi. Aldi, silakan pimpin doa. Kita awali dengan baca doa karena kita selaku orang Islam atau seorang mukmin apabila ingin diberkahkan dalam menuntut ilmu itu kita wajib awali dengan baca doa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Pak Azan di sini mau absen terlebih dahulu untuk kelas 10 ini ya. Oke, Aldi, Ananda Miftahul Rizki, Arika Adisla Putri. Sakit. Oh, sakit. Sudah berapa hari Adisa? Sakit. Dua hari ya. Dan Tazan rasa ini semuanya hadir semua ya? Iya. Kecuali Adisa yang nggak masuk pada kesempatan pagi hari ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi kita tentang Syu'abul Iman. Pada waktu minggu lalu atau pertemuan pertama kita telah menjelaskan atau Bapak telah menjelaskan materi tentang Syu'abul Iman. Namun sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu. Kita main game ya. Mama pada dansa empat kala. Miring ke kiri. Miring ke kiri. Terus. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, itu adalah sebagian dari ice breaking ataupun brain game untuk memulai kegiatan aktivitas pembelajaran pada kesempatan di pagi hari ini. Nah, tadi brain game sudah, dan sekarang kita lanjutkan untuk materi kita kali ini masih berhubungan dengan Syu'abul Iman. Pak Azam mau tanya, mungkin minggu lalu sudah sedikit Pak Azam jelaskan tentang Syu'abul Iman. Ada yang tahu Syu'abul Iman itu apa sih? Iman? Cabang-cabang iman, betul sekali. Cabang-cabang iman itu ada berapa? 77 ya. Cabang iman itu ada 77 cabang keimanan. Bisa menyebutkan yang pertama dimensi keimanan itu yang ada di dalam hati ada berapa? Ada 30. Yang kedua yaitu diucapkan dengan lisan. Ada berapa cabang keimanan? Ada 7. Yang terakhir yaitu dilakukan dengan perbuatan. Ada berapa cabang keimanan? Ada 40. Itu yang dimaksud dengan cabang-cabang keimanan. Iman itu sendiri apa sih artinya? Percaya. Tadi apa? Diucapkan
diucapkan di hati, Diucapkan di lisan. diucapkan di yang di awalan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan itu pengertian keimanan ya, dan dirangkum menjadi 77 cabang keimanan. Oke, sedikit saja kita akan mengulas materi Syu'abul Iman yang minggu lalu telah kita bahas, dan mungkin sekarang ataupun kali ini sedikit saja Pak Azam akan menambahkan terkait Syu'abul Iman ya. Nah, ini dia. Sedikit saja materi Syu'abul Iman Pak Azam jelaskan kali ini. Ini dia, mengulas lagi pembelajaran di minggu lalu, bahwasanya kalian tahu nggak foto ini siapa? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Nawawi ini adalah asli orang Indonesia. Asalnya orang Banten, Tanara. Nah, kenapa dijuluki Al-Jawi? Karena dia berasal dari tanah Jawa. Orang Indonesia pertama yang sangat luar biasa bisa mengarang atau menukil kitab. Salah satunya adalah Komitugian ala Majmumati Syu'abul Al-Iman. Ini adalah Syekh Nawawi. Pak, dia sekarang makamnya di mana? Makamnya ada di Maklah. Maklah itu adalah di Mekah atau di Arab Saudi. Nah, di dalam kitab Komitugian bahwasanya Syekh Nawawi mengatakan iman yang terdiri dari 6 pilar. Nah, Pak Azam ulangi lagi ya. 6 pilar keimanan itu yang pertama iman kepada apa? Iman kepada yang kedua. Iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita katakan imani ada berapa? 1 2 3 Israfil 4 Israel 5 Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada siapa? Kitab-kitab Allah. Aldi, kitab yang wajib kita ketahui dan kita imani ada berapa jumlahnya? Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Jumlah kitab yang wajib kita ketahui dan kita imani. Ini pelajaran minggu lalu yang telah Pak Azam pernah jelaskan. Ada 4. Yang pertama kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran ada kitab apa lagi? Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa, ya, Isa. Yesus itu dalam bahasa Ibrani. Makanya kalian harus mengenal kata-kata dalam bahasa Ibrani. Ada yang namanya Daud. Daud itu dalam bahasa Ibrani itu namanya David atau David. Ada lagi nama Musa. Bahasa Ibrani adalah Moses. Ya, Nabi Daud diturunkan oleh Allah dan mendapatkan kitab, yaitu namanya kitab Zabur. Yang kedua Nabi Musa. Musa diturunkan oleh Allah dan mendapatkan kitab yang namanya kitab Taurat. Yang ketiga Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir itu Nabi kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu punya kitab Al-Quranul Karim. Dari 4 kitab itu kita harus mengimaninya. Pak Azam kan ada kitab Zabur, Taurat, dan kitab Injil kan sudah tidak ada. Ya, jadi semuanya sudah dirangkum di dalam Al-Quranul Karim. Kita wajib mengimani dan percaya kepada Al-Quran. Nah, iman kepada kitab itu rukun iman ketiga. Rukun iman yang keempat, iman kepada siapa? Rasul dan Nabi jumlahnya ada berapa? 25 Nabi dan Rasul. Ada perbedaan nggak antara Nabi dan Rasul? Ada. Apa bedanya? Apa Rasul, apa Nabi? Hah? Pelajaran SMP kelas 2 PAI. Apa itu? Mutiara. Nabi itu apa? Rasul itu apa? Nur Alimah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Perbedaannya, kalau Rasul seseorang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disebarkan kepada umatnya, itu Rasul. Kalau Nabi, seseorang atau orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah, yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak disebarkan kepada umatnya. Jadi untuk dirinya sendiri. Kalau Nabi untuk diri sendiri, kalau Rasul baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, oke. Masuk ke rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar atau takdir. Nah, iman tadi telah dijelaskan bahwasanya ada 6 pilar keimanan, dilanjut dengan 77 cabang iman.
Kemarin minggu lalu kita telah membahas 77 cabang keimanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dimensi di dalam hati. Di dalam hati ada berapa cabang keimanan? Ada 30. Yang kedua, yang adanya di lisan ataupun diucapkan dengan lisan. Ada berapa jumlah keimanan ataupun cabang keimanan yang ada di lisan? Ada 7. Bisa menyebutkan salah satunya? Yang di lisan? Apa? Hah? Yang di lisan? Nah, yang ikrarun bil lisan salah satunya adalah membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik. Contohnya bagaimana? Mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan kata atau kalimat subhanallah, astagfirullah, bisa istighfar juga. Terus berdoa, berzikir. Nah, ini ikrarun bil lisan. Bahkan Rasulullah bersabda juga, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja yang sesuai ia kehendaki. Nah, ini terkait masalah tentang keimanan. Nah, waktu minggu lalu Pak Azam menugaskan kepada kalian itu telah membagi kelompok untuk membuat mind mapping-nya, membuat mind mapping tentang keimanan. Dan sekarang ada 2 kelompok ya yang belum presentasi pada kesempatan kali ini. Dan sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan materi tentang su'abul iman. Tadi sedikit sudah Pak Azam ulas materi tentang keimanan. Oke, siapa perwakilannya? Tidak. Nah, ini sekarang ada kelompok 2 yang akan presentasi materi tentang su'abul iman. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok 2 mau mempresentasikan su'abul iman. Yang pertama ada ma'rifatul bil qalbi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga iman kepada setiap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikrarun bil lisani, yang itu belajar dan menuntut ilmu, membaca kitab suci Al-Quran dan berdoa. Yang ketiga ada amalun bil arham, ya, menjalani silaturahim dan menolong orang lain dalam kebaikan. Dan amal ma'ruf nahi munkar. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mapping buatan dari kelompok 1. Yang pertama adalah makna iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pengertian syu'abul iman adalah berarti cabang iman. Macam-macam syu'abul iman terdapat 77 cabang iman yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ma'rifatul bil qalbi atau meyakini di dalam hati, berjumlah 30, dan salah satu contohnya adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan atau diucapkan di lisan, berjumlah 7, salah satu contohnya adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah amalun bil arkan atau diamalkan dengan perbuatan, berjumlah 40, salah satu contohnya adalah menolong orang lain dalam kebaikan. Terima kasih, sampai di sini saja yang bisa saya presentasikan. Oke, silakan, mungkin ada yang mau bertanya sama kelompok 1. Silakan Aldi. Apa yang dimaksud dengan iman? Oh, apa yang dimaksud dengan iman? Kata Aldi. Boleh nanti temannya membantu juga ya. Kalau semuanya yang di depan nggak kurang jawaban imanannya. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan berkenan dengan perbuatan. Iman juga berarti kepercayaan. Oh, ya, makasih. Oke, terima kasih Aldi. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? 2 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi silakan. Kelompok 2 mungkin silakan bertanya.
tentang iman tadi udah. Tadi kata Aldi, iman itu kata kelompok 1 bahwasanya iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Dan iman juga bisa diimplementasikan, artinya yaitu tentang ketaatan ataupun kepercayaan kita baik kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir serta qada dan qadar Allah. Oke, alhamdulillah tadi beberapa kelompok sudah presentasi terkait materi ataupun mind mapping yang telah kalian buat maupun telah kalian presentasikan tentang Syu'abul Iman. Nah, jadi kesimpulannya Syu'abul Iman itu apa? Cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan itu ada berapa? Jumlahnya 77. Dari 77 itu dibagi menjadi 3 ataupun 3 dimensi keimanan. Yang pertama itu ada di dalam hati. Yang di dalam hati ada berapa tadi? 20. Ada 30. Salah satunya ada yang tahu apa? Iman kepada Allah. Dari 30 yang ada di dalam hati berkaitan dengan akidah atau tauhid, itu iman kepada Allah. Kita harus percaya dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tuh sering kita bacakan syairannya dengan mengucapkan kata yang wujud tidak. Membaca Al-Qur'an. Tuh, baca Al-Qur'an salah satu termasuk cabang dari keimanan. Makanya kalian jangan malas untuk membaca Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu apa namanya? Yang ketiga yaitu dilakukan dengan perbuatan. Dilakukan dengan perbuatan ada berapa cabang keimanan? Ada 40. Salah satunya apa? Menolong orang lain, silaturahmi kepada saudara yang meninggal ataupun sebagainya, itu termasuk cabang keimanan. Jadi kesimpulannya, keimanan itu adalah ketaatan kalian, kepercayaan kalian bisa menjalankan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini any question? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, lanjut ke latihan kerja peserta didik atau latihan lembar kerja peserta didik. Kalian nanti untuk penugasan nanti Pak Azam akan menuliskan kinerja kalian di buku catatan yang Pak Azam telah siapkan. Mungkin itu saja yang dapat Pak Azam bisa sampaikan. Kita akhiri sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.